an usriya bi, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah kalau saya nggak salah ingat, atau Minhajul Abidin. Beliau menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahlin nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'raj itu kayak ditanyain Dufan di waktu malam. Dufan di waktu malam, ada apa enggak ada? Ada, tapi belum buka. Kayak gitu juga surga neraka sekarang nih ada, tapi belum buka. Bukanya ntar saat hari kiamat. Nah, pada malam Nabi di Isra Mi'raj kan Allah kasih contohnya. Nanti akan kayak gini nih surga nerakanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ra'aitu lailata an usriya bi, malam saya di Isra Mi'raj kan kata Nabi, aku melihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Sahabat bingung dengarnya, karena Nabi itu malah justru senang jadi orang miskin. Doanya Nabi malahan, doa yang saya sampai sekarang nggak berani buat bacanya. Mungkin kalau ada yang berani bacanya saya ajarin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Doanya Nabi itu, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya bersama dengan orang-orang miskin. Itu doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi malah senang jadi orang miskin, tapi Nabi Muhammad cerita bahwa malam saya di Isra Mi'raj kan saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka kalangan orang-orang miskin. Sahabat pun bertanya, aminal mal ya Rasulullah, apakah mereka itu miskin harta wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, la bal minal ilim, bukan miskin harta melainkan miskin ilmu agama. Gak belajar padahal mampu, yang akhirnya sholatnya salah-salah, ibadahnya salah-salah, baca Quran gak bisa karena gak mau belajar, baca Quran gak bisa, ngafalin susah, akhirnya kalau sholat suratnya itu-itu aja. Kok kayak saya ya, katanya ibu-ibu nih ya Bu, kalau sholat suratnya nggak pernah ganti, malaikat sampai udah pada tahu begitu, waladhdallin amin, malaikat atid bilang kulhu nih. Masya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, malam saya di Isra Mi'raj kan kebanyakan ternyata penghuni neraka adalah dari kalangan orang-orang miskin ilmu. Semoga jangan ada seorang pun di antara kita yang menjadi seperti itu. Amin. Bahaya memang orang tuh kalau nggak ngerti ilmunya tuh bahaya. Ada satu waktu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang punya sholawat yang biasanya Ustadzah baca, sholawat apa tuh yang biasa dibaca hari Senin di sini? Nurul Burhani. Iya, Nurul Burhani, Dzikir Tauhid, Dzikir Tauhid. Nah itu karyanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
ya. Beliau luar biasa, salah satu dari wali min auliyaillah yang sangat besar, Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ibadah besar. Satu waktu beliau lagi ibadah seperti itu, tiba-tiba udah selesai ngerjain sholat malam nih, tiba-tiba kayak semacam gempa kecil, kayak gempa gitu. Habis itu ada cahaya, padahal malam-malam gelap, tiba-tiba ada cahaya sangat terang sekali. Kemudian ada suara, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu telah sampai kepadaku." Kata suara itu, "Faqad ubiha lakal muharramat." Mulai sekarang wahai Abdul Qadir, yang haram-haram jadi halal untukmu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani ambil batu. Mereka itu kan memang ibadah banyak di gua gitu kan, nah, ada batu. Dia ambil batu sama Syekh Abdul Qadir Jailani, didekati ke arah sumber suara tersebut, dilemparkan batu ke arah sana seraya mengatakan, "Ikhsya ya la'in, ikhsya ya la'in." Terkutuklah kamu atau nyahlah kamu wahai yang terkutuk. Pergilah kamu wahai yang terkutuk. Begitu dilempar seperti itu, cahayanya hilang berganti kegelapan. Dari arah kegelapan tersebut kemudian muncullah iblis, setan yang terkutuk. Setan tersebut kemudian bilang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ya Abdul Qadir, qad dalaltu bihadhihi tariqah 70,000 abid." Wahai Abdul Qadir, dengan cara seperti ini saya sudah membuat tersesat lebih daripada 70.000 ahli ibadah. Yang ibadah-ibadah tuh dibuat tersesat sama setan dengan jalan semacam ini. Kamu Abdul Qadir nggak mempan saya gituin. Dari mana kamu tahu kalau saya ini setan? Padahal kan ngakunya kan kayak dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan, kayak malaikat bawa pesannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah cahayanya kurang terang? Misalnya gitu. Apa gempanya kurang kenceng gitu? Dari mana kamu tahu wahai Abdul Qadir bahwa saya ini adalah setan? Apa suara saya kurang menggelegar? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dari ucapan kamu qad ubiha lakal muharramat, saya telah menghalalkan yang haram-haram untukmu. Kok kamu tahu bahwa itu adalah ucapan dari setan? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab bahkan kepada Nabi Muhammad yang haram tetaplah haram. Menurutmu minum minuman keras hukumnya apa buat Nabi Muhammad? Haram. Menurutmu ngambil punyanya orang hukumnya apa buat Nabi Muhammad? Menurutmu memukul yang gak salah hukumnya apa buat Nabi Muhammad? Haram, teman-teman, haram. Menurutmu menyakiti hati seorang muslim, seorang muslimah, hukumnya apa buat Nabi Muhammad? Haram. Bahkan kepada Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Bagaimana mungkin kepada seorang hamba semacam saya yang haram hukumnya jadi halal? Dari ucapan kamu tersebut, taulah saya bahwa pastilah kamu syaitanir rajim, setan yang terkutuk. Sekarang
sekarang ini ada banyak ahli-ahli ibadah yang dia menganggap saya nih udah ibadah saya udah kebanyakan, jadi sekarang nih sholat udah nggak wajib lagi buat saya. Ada yang ngerasa sewaktu saya tidur tadi saya sudah ada di Mekah, saya udah sholat, jadi begitu bangun saya udah nggak wajib sholat lagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak orang-orang yang tertipu menganggap dirinya udah kayak kemana, sehingga akhirnya dia merasa bahwa jadi nggak wajib gitu. Nggak usah kayak gitu deh, nggak usah kayak gitu, nggak usah ahli ibadah amat. Istri tuh kalau tahajud rajin, Quran rajin, zikir rajin, kayak nganggep suaminya tuh kayak yang ahli ibadah nih, hati-hati. Kamu harus bener sama saya bang, saya nih ahli ibadah, doanya perempuan ahli ibadah mustajab, kamu harus hati-hati sama saya. Kayak menganggap surga wajib gitu buat dia. Ya Allah, ada yang begitu? Mana orangnya? Mentang-mentang udah rajin hadir majelis, kalau di rumah mendadak jadi ustazah. Ngelihat suami masuk kamar mandi kaki kanan nono, Masya Allah. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu bahwa itu setan karena berilmu, teman-teman, berilmu. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah bercerita, ada dua orang di zaman dahulu ahli maksiat kemudian bertaubat. Sang kakak memutuskan ketika bertaubat untuk pergi ke sebuah gua menjadi abid, ahli ibadah. Yang adik memutuskan untuk berangkat pergi ke semacam ribat, pondok pesantren gitu, dan belajar di sana. Satu waktu si adik jengukin kakaknya dalam gua. Begitu nyampe di sana, dia keciuman bau nggak enak gitu. Dilihat kakaknya lagi sholat, tapi kok bau nggak enak ya. Diperhatikan, kakaknya itu sholat sambil ngalungin bangkainya tikus. Ditungguin, selesai sholat tanyain, kak apaan itu kak? Iya nih, 3 hari yang lalu saya lagi tengah sholat digangguin sama tikus. Kesel saya ambil batu, saya bunuh dia. Abis itu baru saya nyesel. Ya Allah, tikus ini kan hamba Allah juga, makhluk yang Allah ciptakan juga. Jadinya saya karena nyesel, biar saya nggak ngulangin lagi perbuatan itu, saya pun mengalungkan bangkai tikus itu, sehingga saya ingat terus untuk selalu berbuat baik kepada makhluknya Allah, katanya gitu. Jadi kakak udah sholat ngalungin tikus begitu berapa lama kak? 3 hari. Kak ulangin lagi sholatnya, kagak sah, karena sholat bawa najis hukumnya nggak sah. Itu dia, kalau ibadah tanpa didasari ilmu jadinya ngaco. Orang ibadah tanpa ilmu ngaco, orang punya ilmu tapi nggak ibadah lebih ngaco lagi. Nah ilmunya buat apa tuh kalau nggak dipakai? Kalau nggak dipakai buat apa ilmunya? Masya Allah. Al ilmu yahtif bil amal wa inis tajab wa illar tahal. Ilmu memanggil untuk diamalkan. Kalau kita amalin, ilmunya bakal tetap mendarah daging. Bahkan Allah ajarkan kita ilmu yang belum kita tahu. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam.
kata Nabi Muhammad, yang selalu ngamalin ilmu yang dia punya, Allah akan karuniakan padanya ilmu yang belum dia tahu sebelumnya. Diajarin sama Allah ilmunya, gitu kan. Makanya kita lihat orang pinter tambah pinter, orang udah pinter nih, tambah lama tambah pinter, tambah pinter, tambah pinter. Kenapa begitu? Sebab dia mengamalkan ilmunya. Itu ya, mudah-mudahan kita jadi orang yang seperti itu. Al ilmu yahtif bil amal, ilmu memanggil buat diamalkan. Kalau diamalin ilmunya bakal tetap. Wa illa, kalau enggak diamalin irtahal, ilmunya bakalan pergi. Makanya kita mudah-mudahan jadi orang yang terus bisa ngamalin ilmu, sehingga ilmunya enggak pergi, bahkan bisa jadi penyebab kita menjadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Jalan cinta kita, jalan cinta kita, ilmu kemudian ibadah. Ilmu sama ibadah itu dua-duanya jalan hidup kita tuh. Ibadah yang dilandasi dengan ilmu, dan juga ilmu yang kemudian melahirkan ibadah. Ilmu yang melahirkan pengamalan terhadap ilmu tersebut. Ini jalan kita buat dicinta sama Allah, enggak lain, enggak bukan. Jadi enggak ada ceritanya saya kepengen jadi hamba yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan saya cantikkan diri saya. Enggak gitu. Ada banyak orang cantik enggak dicinta sama Allah. Saya pengen dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ibadah aja tapi enggak punya ilmunya, enggak bisa juga, teman-teman. Enggak bisa juga. Karena yang saya pernah dengar bahwa semua waliullah itu pasti alim, pasti berilmu. Semua kekasih Allah, semua walinya Allah Subhanahu wa taala pasti berilmu agama. Ilmu agamanya pasti bagus. Seenggaknya tahu gitu ibadah yang benar kayak gimana, tata caranya beribadah kayak gimana, mau laki mau perempuan. Kamu jangan sampai jadi orang-orang yang tidak punya kemungkinan untuk menjadi hamba yang tercinta karena kamu tidak menyibukkan diri untuk menuntut ilmu. Ustazah, kan menuntut ilmu juga ibadah. Jadi ya udah, kita nggak usah ibadah lagi lah. Orang tuh kalau misalnya menuntut ilmu itu juga memang benar bagian dari ibadah. Bahkan dalam hadis sampaikan sa'ah fi talabil ilm, 1 jam kita menuntut ilmu. Kayak sekarang nih, teman-teman nih kan duduk nih berjam-jam di sini nih. Menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat kata Nabi Muhammad. Betul, betul memang demikian. Asalkan kamu tidak membatalkan hal tersebut dengan tidak melaksanakan adab-adabnya menuntut ilmu. Sepanjang menuntut ilmu sibuk scroll Shopee, langsung ditutup HP-nya. Masya Allah. Ini kamu nuntut ilmu apa gimana nih? Nah itu nggak mungkin pantas menuntut ilmu yang seperti itu dihargai dengan sholat 1000 rakaat tentu saja. Wa min iyadat alfi marid, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa min tasyi'alaf janazah, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah bagi laki-laki. Kalau perempuan nggak sunnah nganterin jenazah ya. Jadi kalau ada yang meninggal dunia yang perempuan udah nggak usah ikutan nguburin jenazah. Bu,
Apalagi kalau kamu adalah seorang istri, begitu suamimu meninggal kamu wajib iddah. Jangankan keluar rumah ketemu laki-laki yang bukan mahramnya sekalipun kamu nggak boleh. Apalagi kalau sampai keluar rumah nangis-nangis, begitu noleh ke samping kumisan. Nganterin jenazah kan? Jangan, teman-teman sekalian, di rumah aja. Nah, ini Nabi Muhammad cerita bahwa satu saat, 1 jam kamu menuntut ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tapi yang punya nilai semacam itu tentu yang melaksanakan adab-adabnya menuntut ilmu. Nanti akan saya sampaikan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi ustazah, menuntut ilmu ini kan udah ibadah. Artinya kita nggak perlu ibadah. Ya nggak gitu. Imam Ghazali menyebutkan dalam Bidayatul Hidayah bahwa menuntut ilmu tapi tidak diamalkan itu kayak orang berobat ke dokter diresepin, diapalin doang tuh resep, kagak dibeli. Seminggu kemudian dia datang lagi ke dokternya, dok nggak mempan, saya tetap sakit juga, saya nggak sembuh-sembuh. Oh, obatnya nggak mujarab? Nggak tahu dok. Obatnya udah kamu minum dan nggak mempan? Nggak saya minum dok. Lah kan saya udah tulisin, saya apalin aja dok. Panadol 3 kali 1. Ya kalau dibaca doang mah nggak mempan bu. Yang perlu adalah diminum, dirasakan. Sama halnya dengan ilmu itu, ia akan menjadi sesuatu yang bermakna ketika ia diamalkan. Diamalkan tuh artinya diajarin ke orang lain, bukan dipraktekkan. Dipraktekkan. Kamu udah dapat ilmu nih, bangun tidur baca sholawat 10 kali. Sering dengar kan? Saya sering bilang kan? Bangun tidur baca sholawat 10 kali. Habisnya alhamdulillahilladzi ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah makasih udah dibangunin, dihidupin. Sebelumnya saya nggak sadar apa-apa kayak orang mati. Hanya kepadamu ya Allah aku kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidur juga gitu. Habis baca zikir-zikiran sebelum tidur, kamu akhiri dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati. Orang yang bangun tidur baca sholawat 10 kali, mau tidur baca sholawat 10 kali, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Kamu udah tahu ilmunya, amalkan, praktekkan. Jangan jadi pengetahuan aja gitu. Iya sih, Ustazah Halimah pernah ngajarin sholawat 10 kali, kamu amalin nggak? Lupa. Ustazah kan lupa, Ustazah nggak ada hukum buat orang yang lupa. Bu, kamu pernah nggak lupa pakai baju? Nggak pernah bukan? Ini saya tanyain, ada nggak yang lupa makan sehari? Nggak pernah tuh. Kenapa kamu nggak pernah lupa makan? Kamu nggak pernah lupa pakai pakaian? Kamu bahkan nggak pernah lupa buat bawa HP. Kalaupun lupa, balik lagi. Kenapa begitu? Karena kamu menganggap itu adalah sesuatu yang penting.
Kenapa kamu sampai lupa baca sholawat untuk bangun tidur dan sebelum tidur? Mohon maaf karena kamu menganggapnya bukan hal yang penting. Hati-hati sama cara berpikir semacam ini. Takutnya nanti begitu di akhirat, naudzubillah min dzalik, yang lain-lain pada dapat syafaat karena mengamalkan ini, karena mengamalkan itu, kamu begitu lihat nggak dapat syafaatnya karena ternyata ilmu yang kamu dapat hanya menjadi pengetahuan tanpa diamalkan. Belajar buat mulai mengamalkan ilmu. Kita kalau ngamalin ilmu terus Allah tuh suka nggak peduli loh kamu anaknya siapa, kerjaannya apa, profesinya apa, kamu amalin aja ilmunya. Nanti tiap ilmu jadi cahaya buat dirimu. Tiap ilmu yang kamu amalkan jadi tambahan kebaikan bagi dirimu. Ilmu kamu amalkan, tangga-tangga kamu naik tingkatannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid pernah bercerita tentang seorang perempuan yang biasa dipanggil miskinah karena emang miskin. Kita nggak gitu amat juga ya. Jangan mentang-mentang miskin kita panggil miskinah. Dan juga jangan juga ngasih nama anak miskinah, panggilannya miski. Namanya siapa? Miski. Nama panjangnya miskinah. Jangan, karena nama itu doa. Yang bagus-bagus aja kalau ngasih nama. Saya pernah kenalan sama orang. Saya pernah tahu ada orang namanya Ida. Saya pikir nama panjangnya kayak Farida, Hamida, gitu kan? Ternyata nama panjangnya Ida Waqa'a. Ida waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Ada-ada aja dah. Jadi ada orang yang entah namanya siapa, tapi orang di kampung itu semua manggil dia miskinah. Dia kerjaannya ngambilin air di sumur untuk kemudian dia taruh-taruhin di rumah-rumah orang kaya, langganan-langganan dia zaman itu ya, belum ada aliran air. Kemudian dia dibayar. Cuman bedanya kalau denger ada majelis, ada ustadz, ada ulama yang menyampaikan kajian di kampung tersebut, nggak pernah absen. Biar kita duduk di mana gitu, dia duduk dengerin tuh sama dia. Nanti begitu dia tahu ilmu itu, dia ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, diinget-inget sama dia, diinget-inget sama dia. Nah kalau yang bisa baca, bisa nulis, baiknya memang kalau majelis itu nulis. Ya, meskipun yang saya tahu emak-emak biasa tuh halaman itu tulisan kajian, belakangnya resep masakan, nggak apa-apa, catatan utang, iya nggak apa-apa juga, daripada utang nggak dicatat lupa. Akhirnya kemudian dia itu nanti kalau ngambil air tuh barengan sama temen-temen dia, sesama pemanggul air, tukang ngambil air, dia cerita, ini besok nih tanggal 1 Dzulhijjah itu kita udah masuk nih, katanya Ustadz kemarin, 10 hari paling mulia sepanjang tahun. Asyr Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, banyakin zikir, banyak baca yang la ilaha illallah, adadal ayami, adadal layali,
adadal ayami adadal ayami wal layali, aku salah ya, adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Ntar ya, kurang konsentrasi, biasanya kurang air. Diajarkan sama teman-temannya. Itu sunnah puasa nih, katanya Nabi Muhammad, 1 hari puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah 1 sampai 9, pahalanya kayak puasa 1 tahun untuk perharinya. Kasih tahu sama teman-temannya apa yang dia dengar dari keterangannya para ulama. Yuk kita amalin. Iya, tar deh gitu puasa ya. Oh, janjian nih sama teman-temannya. Kayak gitu terus tuh keadaan dia. Apapun yang dia dengar ntar disampaikan lagi sama orang lain, tapi tidak dengan cara menggurui, kayak ngasih tahu aja gitu. Ngasih tahu, kemarin itu ustazah bilang begini begini begini, ajarin lagi sama orang lain. Alhamdulillah ya, ustazah Halimah gitu dikasih tahu macem-macem, jadi kan kita ngerti. Terus tuh begitu dia, sampai kemudian ceritanya Habib Umar, orang ini meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, beberapa hari sesudahnya seorang ustadz ulama di kampung tersebut memimpikan dia dikubur mewah keadaannya, pakai baju sutra yang melambai-lambai, pakai mahkota, jalan dengan jalan melenggang-lenggok kayak orang sombong gitu jalannya. Ya nggak apa-apa kalau udah mati mah. Kamu juga boleh, asal udah mati. Kalau masih hidup mah jangan ya. Kalau masih hidup, khawatir menghalangkan kita dari hal tersebut di akhirat. Kata Nabi Muhammad, man labisa thawba syuhratin fid dunya kana haqqan 'ala Allah an yudillahu tahtal ashhad yaumal qiyamah. Siapa yang menggunakan pakaian-pakaian kesombongan di dunia, menampakkan gerakan pakaian kesombongan di dunia, maka pantaslah bagi Allah untuk menghinakan dia di hadapan manusia di hari akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini udah meninggal, syekh tersebut ngimpiin dia kayak pakai baju yang sombong, pakai mahkota, jalan dengan jalannya perempuan yang sombong. Akhirnya dia panggil nih, ya miskinah. Emang dia taunya namanya itu kan? Hei miskinah gitu. Miskinah noleh menjawab, zahabatil maskanah wa ja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya udah habis, sekarang gantinya Allah berikan kepada saya kekayaan yang paling besar. Bimanilti hadhihi ya miskina. Laki-laki tersebut kemudian menjawab, kamu dapat kayak gini nih karena apa wahai miskinah? Miskinah menjawab, bijulusi li majalisit ta'lim, karena saya selalu duduk di majelis-majelis ilmu, kemudian saya mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi nggak harus nunggu jadi ustazah buat ngajarin, tapi ngajarinnya tuh jangan kayak ustazah juga. Make mana make, nggak gitu ya. Ngajarin anak-anak kita, kemudian sini nak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Jadilah menyenangkan sehingga ilmu enak buat didengar, terutama buat orang-orang yang ada di rumahmu. Ya, ilmu kita untuk kita ajarkan kepada orang di sekeliling setelah kita mengamalkannya dalam kehidupan, bukan buat berdebat. Nggak ada perlunya perdebatan. Ini kalau kita ngamalin zikir, ngamalin puasa, ngamalin apa nih di hari-hari ke depan, pasti ada aja tuh yang bilang bahwa itu bid'ah, itu begini, itu begitu, apa segala macam.
tinggalkan perdebatan, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting kita mengamalkan apa yang sudah kita tahu, yang kita dapat dari para guru-guru kita yang memiliki sambungan ilmu dengan para ulama-ulama di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi nih ilmu ini jalan cinta kita. Kita kalau kepengen dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah ilmu yang melahirkan amal soleh dan juga amal soleh yang didasari dengan ilmu. Insya termasuk juga kalau kita kepengen jadi seseorang yang disayang sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, guru kita dalam ilmu ini baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat pentolannya, nomor satunya, muridnya Nabi Muhammad nomor satu dari kalangan laki-laki namanya Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan perempuan, murid Nabi Muhammad nomor satu bernama Aisyah binti Abi Bakrin Siddiq. Sayyidah Aisyah putrinya Sayyidina Abu Bakar. Teman-teman saya sekalian, ini murid-muridnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya karena mereka ngambil jalan ilmu menjadi orang-orang paling tercinta di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi Muhammad tuh berdoa, ya Allah, cintailah Ali dan cintailah orang yang mencintai Ali. Doa Nabi Muhammad untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari dicintanya Sayyidina Ali kepada Nabi Muhammad, Nabi sampai doa agar orang-orang yang mencintai Sayyidina Ali dicinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian saya muliakan, Sayyidah Aisyah juga begitu. Nabi cintanya luar biasa kepada Sayyidah Aisyah, terutama sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah. Sudah Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah. Satu waktu Nabi Muhammad ditanya, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah. Sahabat nih nanya, Rasul, siapa sih orang yang paling kau cintai? Maksudnya dari kalangan sahabat gitu ya. Siapa yang paling kau cintai di antara kami nih wahai Rasulullah? Man ahabbun nasi ilaik. Nabi Muhammad menjawab, Aisyah. Minar rijal ya Rasulullah. Maksud kami dari kalangan laki-laki wahai Rasul. Nabi Muhammad menjawab, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita tahu Sayyidina Ali dicinta, Sayyidina Abu Bakar tentu saja juga dicinta, Sayyidina Umar dicinta, Sayyidina Utsman dicinta. Tapi yang menjadi sebab Sayyidina Ali dicinta salah satunya adalah karena ilmu yang beliau punya, ilmu yang beliau amalkan dan ilmu yang beliau ajarkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Aisyah juga gitu. Teman-teman saya sekalian, panutan saya, salah satu dari perempuan-perempuan favorit saya dalam Islam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha warḍaha. Selain tentu saja Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, saya sangat mengagumi Sayyidah Aisyah. Kenapa begitu? Karena beliau itu perempuan pinter banget. Pinternya pakai inna rub'ul fiqih, sesungguhnya seperempatnya ilmu fikih sumbernya dari Sayyidah Aisyah. Jagalah sholat kalian dan jagalah terutamanya adalah sholat tengah kalian. Apa
itu sholat tengah? Sayyidah Aisyah menjawab, hiya salatil asr. Yang dimaksudkan dengan sholat tengah adalah sholat asar. Faqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajabahu ala dhalik. Saya pernah bertanya hal ini kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjawab bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Sholat asar harus lebih kita jaga lagi, lebih daripada sholat-sholat yang lain. Coba perhatikan, ada banyak diantara orang yang jagain sholat sekalipun, itu kalau kemudian ditanya sholat apa yang sering nggak dikerjain gitu, kayak nggak keburu, itu banyakan sholat asar. Nah gitu, apalagi Jakarta ya. Kenapa orang pada ketinggalan sholat asar? Macet. Nggak di mana sholat asar tuh kayak jadi ini gitu. Karena kalau sholat maghrib biasanya mau udah nyampe di rumah rata-ratanya. Sementara orang pulang kerja, orang apa yang pain itu banyaknya adalah di waktu asar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, jaga salat kalian, jaga salat asar kalian secara lebih khusus. Saudara sekalian, nah itu jawaban bahwa itu adalah salat asar. Jawabannya Sayyidah Aisyah karena beliau menanyakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengunjungi, siapa yang bertakziah kepada orang meninggal dunia, dia dapat pahala 1 qirot. Siapa yang mengantarkan mensolati jenazah, dia dapat pahala 1 qirot. Siapa yang mengantarkan jenazah ke kuburan, tentu aja ini buat laki-laki, maka dia dapat pahala 1 qirot. Para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Mahiya qirot?" Apa itu yang dimaksudkan dengan qirot yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut? Sayyidah Aisyah menjawab, "Bimithli Jabalil Uhud," yaitu sebesar gunung Uhud pahala. Para sahabat begitu dengar itu, mereka tepuk jidatnya selain mengatakan, "Qaddaya'nal qararid." Waduh, kita udah ngelewatin berapa banyak qirot selama ini. Nah itu jawaban-jawaban pertanyaan umat ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah. Beliau memahaminya, beliau bahkan menceritakan tentang ilmunya. Ma min ayah min ayatil Quran qara'tuha. Tidak ada satu ayat dari ayat Al-Quran yang saya baca, melainkan saya tahu kapan turunnya ayat tersebut, berbicara mengenai apa hukum yang terkait di dalamnya, dan bahkan keindahan tata bahasa Arabnya. Keren. Ini perempuan luar biasa ilmunya, teman-teman sekalian. Makanya nih buat yang lagi punya anak mondok misalnya gitu ya, kasih tahu sama anak-anaknya, terutama kalau anaknya perempuan, kasih tahu untuk sering-sering baca, hadiahkan surat Al-Fatihah buat Sayyidah Aisyah, biar mereka jadi lebih mudah menerima ilmu. Karena Sayyidah Aisyah seperti itu, teman-teman saya sekalian, cepat buat menerima ilmu. Makanya saya kalau ditanyain kenapa Nabi Muhammad menikah sama anak perempuan masih muda gitu ya, nah apa nih hikmahnya? Ya Allah, nih hikmahnya gede banget. Hikmahnya gede banget. Sebab Sayyidah Aisyah adalah ustadzah pertama dalam Islam. Sayyidah Aisyah adalah ustadzah pertama dalam Islam. Orang kalau nggak ada Sayyidah Aisyah bingung mau nanyain permasalahan fikih itu dari siapa. Emang istri Nabi Muhammad yang lain nggak belajaran ustazah? Yang lain itu dinikahi sama Nabi sudah tua, teman-teman. Kamu berasa nggak belajar udah tua sama belajar waktu muda? Belajar masih muda itu kayak nulis di atas batu, ilmunya ceket, ilmunya nempel. Tapi kalau belajar di masa tua kayak nulis di atas air. Nggak usah tanya bulan depan ustaz, misalnya gitu ya, bulan depan nih saya nggak bisa nanya sama ibu-ibu, kemarin waktu bulan lalu saya ngomong apa.
Nih baru keluar masjid nih. Kalau ada yang nanya, Ustazah Halimah tadi ngomong apaan? Ilmu dah pokoknya. Tentang ilmu. Ilmu kenapa? Jalan cinta. Itu mah judul. Dari 1,5 jam saya ngomong, yang diinget cuman judulnya. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, istri-istri Nabi Muhammad yang lain tuh sudah berusia tua. Belajar di masa tua tentu tidak sama dengan belajar di masa kecil. Apalagi di masa kecil tuh orang punya keingintahuan lebih banyak, pengen ngerti ini, pengen ngerti itu, gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya kita sama Allah Subhanahu Wa Taala dikaruniai ilmu yang manfaat. Amin. Jadi mau dicinta sama Allah, mau dicinta sama Rasulullah, ilmu adalah merupakan jalannya. Jalan kita mendapatkan cintanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah berilmu ini innamal ilmu bitta'allum. Kata Nabi Muhammad, dapetin ilmu itu bukan dengan searching. Dapetin ilmu itu bitta'allum, ya, dengan belajar. Jadi kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berilmu, bukan dengan kamu buka Google, ketik hukum ziarah kubur, enggak gitu caranya. Kamu kalau kepengen tahu nih hari Arafah nanti mesti ngapain, kamu pengen dapat ilmunya bukan dengan ketik di Google amalan hari Arafah, enggak gitu caranya, enggak gitu caranya, melainkan dengan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Ilmunya didapat dengan belajar. Apa sih maksudnya belajar? Belajar itu adalah proses seorang murid menuntut ilmu di hadapan gurunya. Proses seorang murid mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Itu namanya belajar. Jadi kalau nggak punya guru namanya bukan belajar. Belajar harus ada gurunya, teman-teman. Betul, gurunya nanti nyuruh baca ini, nyuruh itu, akan tetapi ada gurunya dulu yang membimbing. Gitu. Karena kalau nggak punya guru, bahkan disampaikan mangkana syaikhuhu kitabuh kana khata'uhu aktsar min shawabuh. Siapa yang kitab adalah gurunya, maka salahnya bakal lebih banyak daripada benernya. Itu yang baca kitab aja nggak punya guru, salahnya lebih banyak daripada benernya. Apalagi yang cuman belajar dari Mbah Google. Percaya saya, ilmu ini adalah sesuatu hal yang besar. Nggak cukup dengan sekedar kamu ngetik di mesin pencarian. Apalagi kalau kemudian kamu nanya, AI, apa ya hukumnya puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah? Nggak gitu caranya buat menuntut ilmu. Nggak gitu caranya. Menuntut ilmu harus ada gurunya. Gurunya juga nggak asal guru. Nggak semua orang pegang mic namanya guru, teman-teman. Mohon maaf. Sama kayak nggak semua orang yang pegang teleskop namanya dokter. Itulah pokoknya, namanya aja saya nggak ngerti tuh. Bahaya banget tuh kan. Nggak semua orang yang pakai jas putih-putih gitu namanya dokter. Betul nggak? Jadi itu mesti ada sekolahnya, mesti ada
fakultasnya yang membenarkan dia memang sudah mempelajari ini semua, kemudian ada ijazahnya, baru namanya dokter. Demikian pula dengan seseorang tuh jadi ustazah, jadi ustadz yang bisa menunjukkan jalan. Kamu tentu nggak akan nanya urusan jalan sama orang yang belum pernah sampai, betul gak? Kamu kalau mau nanya nanti haji tuh di sananya gini gitu apa segala macam, nanyanya sama orang yang pernah pergi ke Mekah. Sebab kalau orang nggak pernah sampai di sana, bagaimana mungkin ngasih tahu sama kamu dengan detail tentang apa yang ada di sana? Nanya tuh sama orang yang pernah sampai. Demikian pula dengan belajar, carilah guru yang memang memiliki sambungan nasab ilmu. Sambungan nasab ilmu, bukan nasab darah daging ya, sambungan nasab ilmu yang tidak terputus dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar dari guru saya Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid belajar dari gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar belajar dari gurunya. Gurunya belajar dari gurunya. Terus tuh kayak begitu tuh sampai nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kayak gitu teman-teman. Para ulama-ulama kita memiliki sambungan nasab ilmu yang terus nyambung. Ustazah itu kan kalau belajarnya di kota Hadramut punya sambungan nasab ilmu. Ulama-ulama yang belajarnya di Indonesia, mereka mungkin nggak punya sambungan nasab ilmu. Siapa bilang? Siapa bilang? Nih yang ngajinya di Jakarta sama misalnya Kiai Abdullah Syafi'i, ya kan? Nah itu memiliki sambungan nasab ilmu dengan gurunya nyampe ke Nabi Muhammad alaihissalam. Yang belajar misalnya kayak saya dulu belajar di Sarang, Rembang, Al-Anwar dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau belajar dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki belajar dari gurunya terus sampai punya sambungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ngerjain apapun punya dasarnya, punya sambungannya. Dengannya kamu jadi mengerti, teman-teman saudariku sekalian, kamu jadi mengerti tentang caranya Nabi Muhammad ketika ngerjainnya. Kita tahu nih Nabi sholat, kita pun juga sholat. Tapi cara sholatnya Nabi kayak gimana sih? Cara narok tangannya kayak gimana sih Nabi kalau rukunya, sujudnya? Nabi Muhammad kayak gimana sih ketika angkat tangan, takbirnya? Itu teman-teman saudara sekalian memang disampaikan sama para ulama dengan bahasa yang semudah mungkin. Akan tetapi para sahabat dulu tidak Nabi Muhammad sampaikan. Cara takbir seperti ini, rukunnya takbir seperti ini, rukunnya baca Fatihah, enggak gitu. Mereka mendengar Nabi Muhammad membacanya, mereka melihat Nabi Muhammad mengerjakan sholatnya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Gimana caranya ngamalin hadis ini kalau kamu tidak belajar dari guru yang melihat cara gurunya mengerjakan sholat, yang melihat cara gurunya mengerjakan sholat, dia melihat cara gurunya mengerjakan sholat sampai terus ke atas, dia sampai melihat caranya tabi'in gurunya mengerjakan sholat, tabi'in melihat caranya tabi'in mengerjakan salat yang adalah gurunya, tabi'in melihat bagaimana gurunya yang adalah sahabat Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat, hingga para sahabat melihat bagaimana cara Nabi Muhammad mengerjakan salat. Kamu ketika cara salatmu mengikuti cara salatnya gurumu,
maka sholatmu bersambung dengan sholatnya Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian dengan caraku mengerjakan sholat. Harus punya sambungan ilmu. Harus punya sambungan ilmu. Makanya penting bagi kita untuk nyari guru dulu, baru kemudian amalkan ilmunya, baru kemudian dengarkan kajiannya. Jangan semua kita dengerin. Udah ustazah, pokoknya saya mah semua majelis saya datengin. Nanti tinggal saya ambil aja yang bagus-bagusnya saya amalin. Kamu tahu dari mana kalau itu bagus? Bukankah seringkali bertentangan? Kamu tanya sama ustadz yang satu, apa hukumnya ziarah kuburnya wali misalnya? Dia bilang haram, musyrik bahkan. Kamu tanya sama yang lain, apa hukumnya ziarah kubur wali? Itu adalah bagian dari tawassul. Kamu berdoa dengan keberkahan orang tercinta, sehingga doamu menjadi lebih berkemungkinan untuk mustajab. Bingung kan kamu? Bisa jadi dua-duanya bawa hadis, bisa jadi dua-duanya bawa ayat. Tahu dari mana kamu yang satu benar, yang satu salah, sementara keduanya bertentangan, sehingga yang satu pastilah benar, yang satunya lagi mungkin untuk salah. Dari mana kamu tahu? Kalau tidak dari belajar. Nah, belajarnya itu mesti pakai guru. Nanti kamu kalau segala majelis kamu bisa datengin, kamu bisa aja datang ke satu majelis yang menyebutkan bahwa ibu baginda Nabi Muhammad di neraka, sementara yang lain tentu saja memuliakan, menghormati, mencintai Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di rahimnya 9 bulan manusia paling mulia tersebut dititipkan. Kamu jadi bingung, teman-teman saya sekalian. Kalau kamu tidak mencari sosoknya dulu untuk kemudian kamu ikuti, kalau kamu semua majelis kamu hadiri, nanti kamu bingung ketika ada yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah atau Aisyah binti Abu Bakar adalah perempuan yang tidak baik misalnya, sementara yang lain memuliakan Sayyidah Aisyah. Kamu jadi bingung ketika ada yang mengatakan bahwa sahabat bahkan yang sekelas Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang telah berkhianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin untuk disampaikan di majelis-majelis, teman-teman saudaraku sekalian. Hati-hatilah. Bahkan yang sekarang ini kamu datang di sembarangan majelis, bisa aja majelis tersebut mengatakan bahwa sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain. Namanya Mirza Ghulam Ahmad dari India. India tuh produksi film aja dah, atau paling enggak kain gitu ya, atau kalau enggak karpet. Masya Allah. Jadi enggak sembarangan namanya kita menuntut ilmu. Cari dulu sosoknya, cari dulu orangnya, hadiri majelisnya. Tapi kan ustazah ada yang bilang undur maqal wala tandur manqal. Lihat siapa yang ucapannya, lihat ucapannya, dengarkan ucapannya, jangan lihat orang yang mengucapkannya. Bu, guru saya Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan, itu tuh buat para sahabat. Itu tuh buat kalangan tabi'in. Orang semuanya baik. Jadi nggak usah lihat siapa yang ngomong, lihat aja, dengarkan aja apa yang diomongin. Kata beliau, kalau untuk di zaman sekarang ini nggak bisa begitu, harus dibalik.
undur man qal wala tandur maqal. Lihat siapa yang ngomong, nggak usah kebanyakan mikir apa yang diomongin. Kalau udah yang ngomong adalah seorang ulama soleh, bener, bagus, nggak usah kamu pusing-pusing nyari-nyari dalilnya. Semua yang disampaikan adalah hal-hal yang berupa kebaikan. Ini kayak hari Arafah nih menjelang, saya inget banget. Saya kan awal-awal dakwah di Jakarta, dulu saya nggak pernah nanya-nanyain dalil-dalil segala sesuatu. Apapun yang disampaikan guru saya amalin. Dan guru saya memang seringnya menyampaikan dalil-dalilnya juga gitu. Tapi amalan-amalan itu nggak terlalu kami sibuk-sibuk nyari-nyari dalilnya gitu. Sedikit sekalian saya muliakan. Pokoknya kalau udah diamalin sama guru kami, apalagi ibadah, apalagi sedekah, apalagi Quran, apalagi zikir, apalagi salat, udah guru kami amalin, kami amalin. Sedikit sekalian saya muliakan, sampai kemudian pulang ke Indonesia mulai ngajar. Nah, awal-awal tuh dulu tahun-tahun 2002, saya udah ngajar loh itu 2002. Kamu lagi ngapain tuh? Jadi kalau ada yang bilang, oh, saya mau hadir majelisnya ustadzah yang viral, katanya gitu. Terus ada yang pernah nanya juga kayak gini, ustadzah sebelum viral ngapain lah? Saya udah ngajar di Indonesia di tahun 2002 teman-teman. Tapi ngajar di Indonesia ini kan ada banyak tuh orang-orang yang apa-apa nanyain dalil. Sampai satu hari guru saya Hubabah Maryam nitipin sama saya sedekah. Alimah, saya akan transfer kamu, tolong ya nak, sedekahkan. Tapi kamu jangan nyedekahinnya sekarang-sekarang, sedekahin pas tanggal 8 Dzulhijjah, karena itu adalah hari Arafah. Saya tanya, Hubabah, ada dalil secara khusus nggak Hubabah yang menyebutkan bahwa sedekah di hari Arafah itu sesuatu yang disarankan gitu, sesuatu yang memang ditekankan? Bu Maryam ketawa, terus beliau bilang, nak, orang Indonesia nih bikin kamu jadi bahlul. Sejak kapan sedekah kamu nanya dalil, Halimah? Kenapa mereka bikin kamu jadi bahlul? Masya Allah, Masya Allah. Ayo, jangan jadi orang bahlul. Namanya hari mulia, kebaikan di sana berlipat-lipat ganda di hari Arafah. Jadi teman-teman sekalian, cari gurunya, kemudian ikuti jalannya, bukan sebaliknya. Insya Allah. Biar kamu nggak bingung-bingung, biar kamu nggak punya pilihan ikut ini apa ikut ini ya. Jadi udah langsung aja kamu ngamalin dengan jelas, jangan biarkan setan kemudian memasuki pikiran kamu. Kamu mikirnya itu berdasarkan ilmu, ternyata sebenarnya adalah mengikuti hawa nafsu. Nggak usah puasa, soalnya kan ada yang bilang itu juga puasanya nggak ada dalilnya. Itu kamu nggak mau puasa karena nggak ada dalilnya atau males lapar aja? Nggak usah baca zikir-zikirannya, itu juga katanya nggak ada dalilnya, itu juga perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah bawa neraka, semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan membawa ke neraka. Jadi maksud kamu baca zikir bawa kamu ke neraka? Jalan Islam mana yang kamu ikutin? Ayolah teman-teman sedikit sekalian, ayolah ya, mudah-mudahan kita bisa dapetin guru yang dapat membimbing kita dalam kehidupan.
Ustazah, kalau saya bingung nih Ustazah, gurunya tuh bergurunya ke siapa gitu, misalnya gitu. Saya bingung nih Ustazah, apa yang mesti saya lakukan? Doa dan istikharah. Doa dan istikharah. Saya sarankan kamu, saya nggak akan bilang sama kamu bergurulah kepada, enggak, teman-teman saudaraku sekalian, karena ini adalah urusan jalan hidup. Waman yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, siapa yang disesatkan Allah, maka Allah tak akan memberikan kepadanya seorang guru yang dapat menunjukkan kehidupan padanya. Anda seseorang disesatkan Allah, dia tidak akan diberi guru. Artinya adalah bahwa kalau kamu kepengen jadi seorang hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan selalu memberikan jalan bagus kepadamu, maka carilah guru, dapatilah guru. Saya bingung Ustazah, guru saya yang mana nih Ustazah? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Dan saya juga menyarankan kepadamu untuk memintakan guru buat anak-anakmu. Yang udah punya cucu, mintakan guru buat cucu-cucumu. Mintanya sama siapa Ustaz? Sama Allah Subhanahu wa taala, yang punya semua guru di atas muka bumi ini. Minta sama Allah, sebagaimana kamu minta urusan rezeki buat anak-anak kamu, sebagaimana kamu minta kesehatan buat anak-anak kamu, sebagaimana kamu minta biar sekolahnya bagus, biar nasibnya bagus buat anak-anak kamu, itu juga penting. Minta juga sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah guru yang membimbing kehidupan anak-anakku ya Allah. Karuniakan kepada cucu-cucuku guru yang dapat membimbing anak-anakku menuju jalanmu ya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti sama Allah dikasih. Dan kalau udah Allah yang ngasih, kamu gak akan bingung-bingung lagi. Kalau udah Allah yang ngasih, tinggal kamu jagain, sebab itu bagian dari nikmat yang harus kamu syukuri. La in syakartum wala in kafartum inna adabi. Guru, punya guru itu bagian dari nikmat. Kata Allah, kalau kamu syukuri bakal ditambahi. Tambahi apanya? Ditambahi kedekatan dengan gurunya, ditambahi rasa cinta gurumu kepadamu, ditambahi kemampuan buat berkhidmah kepada guru. Tambahi ma Allah Subhanahu wa taala. Tambahi ilmunya, ditambahi berkahnya, ditambahi terus gitu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu sia-siakan, punya guru tapi nggak disayangi, malah dibanding-bandingkan dengan yang lain, punya guru malah suka diejek-ejek, terutama di hadapan murid-murid, di hadapan orang-orang yang lain misalnya. In kafartum, punya guru tapi nggak disayangi. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan azab yang pedih itu seringkali adalah kamu menjadi diputuskan hubungan dengan gurumu tersebut. Inna adzabi lasyadid. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dimuliakan. Kalau udah Allah anugerahkan kepadamu guru, dimuliakan. Gimana cara muliainnya? Kerjain apa yang beliau inginkan. Kayak misalnya gurunya minta jangan foto, jangan video. Nah, misal. Loh, bukan cuman saya loh yang minta nggak difoto, nggak di video, iya kan? Kalau berpesan semacam itu ya amalin, nggak usah yang pelan-pelan. Foto sama sebelah diku, dipotong nggak boleh loh, kan tadi dilarangnya dilarang keras. Saya nggak keras, pelan-pelan. Nggak usah nyari-nyari, ini saya buat diri saya sendiri aja kok. Nggak usah.
Ini masalahnya bukan sekedar perintahnya apa, akan tetapi kepada ketaatanmu kepada guru. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya belajar dari ulama-ulama yang luar biasa, guru-guru mursyid. Saya ingat salah satu dari yang saya belajar mendengarkan adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Abang saya ngaji waktu di Tarim kepada beliau, majelisnya ada setiap hari Jumat sore. Ya, itu beliau punya majelis di Masjid Jami' di Tarim sana itu. Majelis itu bahkan yang kelas-kelas Habib Umar bin Hafid hadir. Kalau beliau sedang ada di kota gitu ya, beliau hadir. Dan beliau tuh kalau hadir, nih salah satu adab juga nih. Habib Umar bin Hafid kalau hadir, beliau akan duduk di soft yang beliau dapat. Kayak nggak harus maksain ada di depan, nggak harus gitu. Beliau di mana aja, dapatnya di situ, ya udah di situ. Nggak juga beliau sambil duduk merasa sebenarnya saya sih pantasnya di depan, cuman saya tawadu. Itu tawadu untuk meninggi namanya itu ya. Nggak harus begitu gitu, nggak harus jadi pendengar VIP gitu maksudnya ya, di mana tempat. Karena masalahnya itu bukan sekedar posisi duduk, tapi lebih kepada posisi hati, di manakah ia sedang berada. Nggak apa-apa duduknya dimanapun gitu kan, yang penting semuanya mendengarkan dengan seksama adab. Nah ini yang saya mau ceritakan nih, urusan sama guru itu urusannya memang lain, apalagi kalau gurunya itu sekelas-kelas Habib Hasan ini ya. Satu waktu katanya abang saya ini cerita, di tengah-tengah majelis tiba aja, nih masjidnya lebih besar dari Sunda Kelapa ini ya, dari Masjid Sunda Kelapa lebih besar, mungkin ada kali 4 kalian dari masjid ini. Besar sekali karena semua orang Tarim, hampir semua orang Tarim dulunya tuh nggak punya masjid yang untuk sholat Jumat. Maksudnya tidak diadakan sholat Jumat kecuali di Masjid Jami' ini, Masjid Jami' Tarim itu dulunya. Nah sekarang udah beberapa gitu, karena mereka memang nggak akan bikin masjid sebagai sholat Jumat. Masjidnya banyak, masjidnya tuh banyak banget, berapa rumah masjid, tapi yang diadakan sholat Jumat itu hanya di satu tempat aja, karena namanya Jumat itu kan mengumpulin orang ya gitu, jadi hanya di satu tempat aja. Masjidnya besar banget gitu. Nah di masjid itu Habib Hasan menyampaikan kajian, tiba-tiba Habib Hasan ambil siwak, kemudian dilemparkan ke satu orang, dipanggil namanya, laki-laki semua ya yang hadir di majelis itu. Beliau bilang misalnya gitu, Ahmad bin Sadik Al-Haddar misalnya gitu, dipanggil namanya. Kemudian beliau bilang gitu, kenapa kamu sibuk bertasbih di majelis saya? Kenapa kamu sibuk berzikir di majelis saya? Ngapain kamu pegang tasbih di majelis saya? Teman-teman saya sekalian, ada nggak di sini orang kalau pegang tasbih gini? Nggak ada. Pegang tasbih itu kan pasti di bawah, teman-teman. Itu Habib Hasan lihat bahkan dari jarak berpuluh-puluh meter. Kenapa begitu? Hatinya santri dengan gurunya tuh sambung. Keadaannya santri dengan gurunya itu sambung, disambungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian melanjutkan nih adab majelis nih. Katanya beliau, idza dzakart fi hadzal majlis, kalau kamu berzikir di majelis ini, la anta minadz dzakirin wala anta minal jalisin wala anta minal hadirin. Kamu kalau berzikir di masjid saya, di masjid ini, di majelis saya ini, kamu akhirnya nggak dapat apa-apa. Kamu nggak dapat ilmunya, berkahnya majelis karena kamu sibuk zikir. Kamu juga zikirnya juga nggak diterima karena kamu tempatnya sekarang ada di majelis. Zikiran aja kalau di majelis ilmu itu sesuatu yang dilarang, apalagi kalau scroll Shopee, update status.
indahnya duduk di majelis, dikit-dikit ngeliatin berapa yang nge-like, dikit-dikit jawabin komentar emang majelisnya di mana. Lah kamu nggak tahu? Nggak gitu adabnya majelis. Apalagi yang ngobrol aja di belakang. Ustadzanya udah punya anak apa belum sih? Ustadz anaknya berapa? Kerudungannya beli di mana ya? Kerudungan. Allahu Akbar. Masya Allah. Yuk belajar yang benar di majelis-majelis kita. Insya muliain. Kalau saya ngobrol kan ustadzahnya juga nggak lihat, nggak tahu. Betul. Ustadzahnya nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan hati-hati, yang ngasih kemanfaatan ilmu bukan ustadzahnya, teman-teman sekalian, bukan ustadznya, bukan ulamanya, bukan kiainya. Yang ngasih kemanfaatan ilmu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu benar dalam adab kamu di dalam majelis ilmu, hanya menyibukkan diri untuk menghadirinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan kasih kemanfaatan pada ilmu yang luar biasa. Sayyidina Al-Syekh Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya di depan guru saya Imam Malik mau buka halaman kitab aja pelan-pelan, hatta la uzijal Imam Malik, sehingga tidak mengganggu konsentrasinya Imam Malik. Ada adabnya. Ada syekh yang lain, beliau mengatakan, saya tidak pernah berani minum di hadapan guru saya. Lagi ngaji nih nggak berani makan, nggak berani minum katanya. Minumnya nggak berani. Saya nggak lagi ngomong kamu harus begitu. Enggak, saya cuma lagi ngasih tahu adabnya orang-orang. Makanya kenapa mereka ilmunya menjadi sangat bermanfaat, karena mereka pakai adab-adabnya di saat menghadiri majelis ilmu. Bagian dari kesyukuran memiliki guru, teman-teman, sehingga ilmunya pada manfaat-manfaat, gitu ya. Jangan sampai kamu hadir di majelis ilmu, risol habis, donat habis, terakhir kacang, mana ribut banget makannya. Allahu Akbar. Itu ya. Kita jalanin adabnya. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu syukuri bakal ditambahi. Kenikmatan memiliki guru disyukuri dengan cara kamu hormati majelisnya, kamu pun bahkan menghormati majelis tersebut. Majelis ilmunya kamu hormati. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bagian dari adab juga kita duduk di majelis ilmu yang wangi. Ya, jangan sampai hadir di majelis ilmu nih belum mandi, 3 hari nggak sikatan gigi, sebulan nggak pernah keramasan. Jangan, nanti mengganggu orang-orang di sebelahmu. Saudariku sekalian, apalagi sebelum jalan makan jengkol, begitu dia nafas sebelah, ya Allah, mau pingsan rasanya. Jangan ganggu orang lain, bahkan dengan sekedar aroma yang tidak baik dari dirimu. Saya seorang penuntut ilmu, saya seorang pembelajar, seorang santri, saya merasakan benar. Saya merasakan banget kebenaran dari ucapan Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Kata Imam Asy-Syafi'i, man tabarihuh zada aqluh. Siapa yang wangi aromanya, maka akan bertambahlah kecerdasannya. Ya, jadi kalau kamu wangi, pastikan kamu berwangian dulu sebelum ngajar atau sebelum belajar. Nah, itu akan lebih mudah buat ngafal, lebih mudah buat menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka ilmu ini akan menjadi jalanmu menuju cintanya Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. La in syakartum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sayangi gurumu, doakan, terus doakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, beliau mendoakan gurunya lebih daripada beliau mendoakan dirinya sendiri. Tiap sujud solat beliau mendoakan Allahumma arham Syafi'iyan, ya Allah sayangilah Imam Syafi'i. Ketika anaknya nanya, wahai ayah, siapa Imam Syafi'i bagimu, siapa gurumu bagimu? Beliau menjawab, inna Syafi'i kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lil dunya idza zalata hallahuma min iwad. Sesungguhnya Imam Syafi'i bagiku, guru bagiku, setara matahari bagi bumi, setara kesehatan bagi badan. Apabila hilang maka tak akan pernah ada gantinya. Kita jagain guru-guru kita dengan doa. Kita jagain guru-guru kita dengan doa. Dan gak usah cerita-cerita. Biarkan itu jadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan itu jadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mungkin kamu gak tahu, tapi saya yakin 100% yakin bahwa gurumu pastilah juga akan menyertakanmu dalam doa-doa indah beliau. Saya pernah bilang sama guru saya, Hubabah Nur, saya bilang, Hubabah doakan saya. Dan jawaban beliau, Halimah, yang seperti itu tidak perlu kamu ingatkan kepada kami. Yang semacam itu tidak perlu kamu ingatkan kepada kami. Artinya tanpa kita minta, guru-guru kita pasti akan selalu menyertakan kita dalam doa-doa indahnya. Kamu gak usah khawatir. Kamu hanya perlu mencintai mereka dengan sungguh-sungguh. Tapi ustazah, guru saya mungkin nggak kenal sama saya, nggak tahu sama saya, nggak tahu secara pribadi gitu kepada saya. Teman-teman saya sekalian, mungkin dia nggak tahu, tapi Allah tahu. Mungkin dia nggak tahu apa aja yang sudah kamu kerjakan untuknya, tapi Allah tahu. Maka cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang mengetahui. Biarkan jadi hubungan yang indah antaramu dengan guru-gurumu. Biarkan jadi hubungan yang erat antaramu dengan guru-gurumu. Sebab yang dipersatukan oleh Allah, tak ada sesiapapun yang bisa memutuskannya. Ingat itu. Biarkan Allah yang mempersatukan hati antaramu dengan gurumu. Sebab yang dipersatukan Allah, tak ada sesiapapun yang dapat memutuskannya. Hingga kelak di hari akhirat nanti kita ada dalam rombongan tersebut. Karena pada nyatanya hanya ada satu jalan cinta yang didasari dengan ilmu agama tentu saja. Yang pegang benderanya adalah Muallimunal A'zam, guru kita yang terbesar, yang telah mengatakan innama bu'ithu mu'allima, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang guru. Bagindamu Nabi besar Muhammad, beliaulah sang pemegang bendera, diikuti dengan penerus-penerus beliau, yaitu para ulama
di mana Nabi Muhammad menyampaikan al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jika kamu di atas muka bumi ini mengikuti jalan mereka, mengikuti gurumu, yang gurumu mengikuti gurunya, yang gurunya mengikuti gurunya, sampai bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhirat dalam rombongan yang sama kamu akan berada. Kita jagain kebersamaan kita dalam rombongan dengan cara jangan kemana-mana, tetaplah di sini dalam jalan cinta lewat majlis-majlis ilmu. Insya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna